IG News kembali hadir bersama saya Didit Haryanto dalam Warta Parlemen selama sepekan. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI menjalani pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara dalam uji klinis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI menjalani pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara dalam uji klinis 2 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 14 April 2021. Diketahui vaksin Nusantara hingga kini belum mendapatkan izin uji klinis fase 2 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengklaim seluruh anggota DPR mendukung penggunaan vaksin Nusantara. Melki membantah jika ada anggota dewan yang tak setuju dengan penyuntikan vaksin tersebut. Melki menjalani pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Menurutnya pengambilan sampel darah juga diikuti oleh sejumlah anggota DPR Komisi 9 lainnya. Politikus Partai Golkar tersebut tak merinci siapa saja anggota dewan yang sudah diambil sampel darahnya. Tapi prinsipnya semua fraksi mendukung, tidak ada yang tidak mendukung. Semua fraksi di Komisi 9 dan DPR RI juga semua mendukung. Oh iya. Jadi gini, ini biar jelas nih ya. Kami semua ini diambil darahnya di uji ini. Bagi yang memenuhi syarat itu, dia masuk uji klinis tahap 2. Bagi yang tidak memenuhi syarat itu, berarti untuk pengobatan pribadinya dia. Jadi hak untuk mendapatkan pengobatan itu adalah hak individual setiap orang, ya. Itu hak orang. Tidak ada urusan sama lembaga negara itu. Ia juga mengatakan keberadaan vaksin Nusantara harus mendapatkan dukungan di tengah situasi negara-negara lain sulit mendapatkan vaksin COVID-19. Terlebih vaksin yang sudah tersedia ternyata menemukan sejumlah masalah. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Halida Dianisina melaporkan untuk IG News. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan pengambilan sampel darah untuk vaksinasi Nusantara di Selcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dasko mengatakan proses vaksinasi dengan vaksin Nusantara ini tidak membutuhkan waktu lama dalam prosesnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan pengambilan sampel darah untuk vaksinasi Nusantara di Selcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dirinya mengatakan proses vaksinasi dengan vaksin Nusantara ini tidak membutuhkan waktu lama dalam prosesnya. Dalam pemeriksaan itu, 40 orang yang terdiri dari para tokoh dan anggota DPR hadir sebagai bentuk dukungan terhadap produksi vaksin dalam negeri yang merupakan karya anak bangsa. Dasko percaya vaksin berbasis sel dendritik ini dapat membuahkan hasil yang positif karena sudah dibuktikan dengan adanya uji fase pertama yang berhasil dan tidak menimbulkan efek samping. Menurutnya, saat ini tidak perlu lagi ada perdebatan mengenai vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan berharap agar uji klinis tahap 2 untuk vaksin Nusantara ini dapat disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Nah, saya pikir begini, kita kan harus mendukung produksi dalam negeri, terutama produksi anak bangsa. Nah, kita tahu bahwa vaksin-vaksin dari luar ini kan juga masuknya juga nggak gampang ke Indonesia, apalagi pada saat sekarang ini embargo vaksin dilakukan oleh negara-negara penghasil vaksin. Nah, oleh karena itu kita harus support vaksin-vaksin yang ada. Kita tahu juga bahwa vaksin yang ada kan ada juga vaksin-vaksin mandiri. Nah, saya pikir dengan adanya vaksin Nusantara ini akan menambah kekayaan vaksin, apalagi produksi dalam negeri, sehingga bisa kemudian membantu pemerintah untuk kemudian menekan laju COVID di negara kita. Saya pikir ini tidak perlu diperdebatkan, karena antara vaksin satu dengan vaksin lain itu tidak ada masalah. Jadi kontroversi yang sekarang ada itu tidak perlu dipermasalahkan? Saya pikir nggak ada kontroversi ya. Nggak ada kontroversi kalau dilihat dari rilisnya BP POM juga hari ini, mereka mempersilahkan untuk memulai uji fase ini. Jadi saya pikir hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dipermasalahkan.
Pak, mungkin bisa diluruskan sedikit dari BPOM sendiri sebenarnya sudah sejauh mana untuk tahap uji klinis kedua ini, Pak? Ya, kalau rapat dengar pendapat dengan Komisi 9, Badan POM sudah menyetujui uji fase 2 ini. Kita ada hasil notulensi rapat dan lain-lain, dan saya pikir jangan kemudian media harap membantu agar DPR tidak diadu-adu dengan BP POM, karena sebenarnya tujuan Dewan dengan tujuan BP POM itu sama, bagaimana kemudian vaksin ini bisa berlangsung dengan baik di negeri kita. Lebih lanjut, Dasko mengatakan selama 7 hari ke depan setelah pengambilan sampel, tidak ada pembatasan aktivitas apapun, namun harus tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Jakarta, tim IG News melaporkan. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melaksanakan pengambilan sampel darah dalam proses vaksinasi vaksin Nusantara. Pengambilan sampel darah tersebut merupakan bagian dari proses uji klinis vaksin Nusantara. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melaksanakan pengambilan sampel darah dalam proses vaksinasi vaksin Nusantara. Pengambilan sampel darah tersebut merupakan bagian dari proses uji klinis vaksin Nusantara. Anggota DPR RI Adian Napitupulu memilih vaksin Nusantara sebagai pencegahan dari penyakit COVID-19, karena vaksin tersebut dapat disuntikan kepada orang yang memiliki penyakit bawaan seperti dirinya. Sebelum memilih vaksin Nusantara, Adian mencari tahu vaksin yang sudah dipasarkan diantaranya Sinovac, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Memiliki efek samping yaitu pengenalan darah, dan hal tersebut tidak cocok untuk orang yang memiliki penyakit bawaan. Adian menuturkan dirinya telah dipasang 5 ring akibat penyakit jantung, karenanya ia mencari alternatif lain untuk vaksin, dan menilai vaksin Nusantara memungkinkan untuk dirinya. Dalam prosesnya, vaksin Nusantara mengambil dari sel darah manusia sendiri, sehingga tidak ada unsur dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Adian berharap proses vaksinasi vaksin Nusantara dapat berhasil dan dapat menjadi jawaban bagi orang yang memiliki penyakit bawaan. Ada beberapa hal. Pertama begini, saya ini punya penyakit jantung. Ring saya sudah 5. Komorbid, jadi ada penyakit penyerta. Saya cari literasinya terkait dengan Sinovac, nggak bisa. Lalu masuk AstraZeneca, efeknya pengentalan darah, itu berbahaya buat jantung. Hari ini Johnson & Johnson juga ditunda pemberlakuannya di Amerika Serikat karena pengentalan darah. Nah, harus ada dong alternatif lain untuk orang seperti saya. Saya juga warga negara yang punya hak untuk mendapatkan kesehatan dan divaksin tentunya. Sementara Sinovac tidak memungkinkan, AstraZeneca tidak memungkinkan, Johnson & Johnson tidak memungkinkan. Yang memungkinkan ini. Kenapa? Karena ini diambil dari sel darah kita sendiri sehingga tidak ada unsur luar yang masuk. Tadi kan saya dapat penjelasan di dalam. Nah, menurut saya kita juga harus melihat orang-orang seperti saya. Itu ring jantung saya sudah 5. Saya punya hak untuk tetap sehat, saya punya hak untuk melindungi diri saya dan tubuh saya, dan saya punya hak untuk kemudian mencari obat yang sesuai dengan kebutuhan saya. Sesederhana itu. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio melaksanakan pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pengambilan sampel darah tersebut merupakan bagian dari proses vaksinasi vaksin Nusantara dengan metode pendekatan sel dendritik. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio melaksanakan pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pengambilan sampel darah tersebut merupakan bagian dari proses vaksinasi vaksin Nusantara dengan metode pendekatan sel dendritik. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio bersama sejumlah tokoh dan juga beberapa anggota DPR RI melaksanakan pengambilan sampel darah untuk proses vaksinasi di gedung Cell Cure Center RSPAD Gatot Subroto. Terdapat permasalahan terkait izin vaksin Nusantara oleh BPOM. Namun, Gatot tak mempermasalahkan adanya izin vaksin Nusantara dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Gatot diminta untuk melaksanakan uji klinis dan ia pun menyatakan siap karena baginya hal tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap vaksin Nusantara. Gatot berharap proses vaksinasi vaksin Nusantara ini merupakan cara yang terbaik. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Halida Dianisina melaporkan untuk IG News. Saya tidak tahu ada izin atau tidak, tetapi saya ditawari untuk menjadi uji klinik, saya siap. Oh, ditawarin dari Pak Terawan ya, Pak? Ya.
dan saya tahu dan saya siap. Ya? Rasanya gimana tadi Pak habis itu? Habis belum disuntik, diambil darahnya dulu ya. Ya? Ya mudah-mudahan dia yang terbaik dan ingat kata-kata saya. 2 tahun yang akan datang VVIP seluruh dunia pasti menggunakan cara seperti ini. Mudah-mudahan benar. Oke, terima kasih ya. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan akan mengawasi kinerja Tim Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal itu disampaikan Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 13 April 2021. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan akan mengawasi kinerja Tim Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal itu disampaikan Hinca di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa sore. Dirinya menyebut, kerja Satgas nantinya tidak seperti penagih hutang, melainkan harus memiliki cara yang benar dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat kasus tersebut. Sekjen Partai Demokrat ini menegaskan, Komisi 3 akan mengawasi kinerja Satgas BLBI guna tercapainya penanganan hak tagih dana negara, karena penyelesaian kasus BLBI tergantung kepada kinerja Satgas tersebut. Apapun yang dilakukan negara untuk menunaikan kewajibannya, menarik dana yang seharusnya kembali ke negara karena perjanjian tadi, tentu itu baik. Yang harus kita lakukan bersama adalah dari Komisi 3 mengawasi itu. Mengawasi terutama misalnya kalau nanti ada kejaksaan, ada kepolisian, tentu mekanisme di Komisi 3 bisa akan menanyakan kepada mereka seperti apa dan bagaimana. Karena memang suara di masyarakat pun perlu kita dengar. Jangan sampai, kan kalau bahasanya kata-katanya itu, jangan sampai kayak debt collector. Kan begitu. Nah, tetapi negara harus punya instrumen apa saja yang dianggap tepat untuk melakukan menarik atau mengembalikan hak negara itu. Satgas ini sepanjang itu maksudnya tentu mulia, apalagi mudah-mudahan itu bisa didapat. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani meminta isu reshuffle Kabinet Jokowi tidak dijadikan spekulasi untuk didramatisir. Arsul menilai hal itu tidak perlu sampai diributkan dan menghimbau untuk disikapi sebagai hal biasa. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani meminta isu reshuffle Kabinet Jokowi tidak dijadikan spekulasi untuk didramatisir. Sebelumnya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, mengatakan Presiden Jokowi akan melantik 2 menteri baru. Pelantikan itu salah satunya peleburan 2 kementerian, meliputi Kemendikbud dan Kemenristek, serta Kementerian Investasi yang telah disetujui oleh DPR. Arsul menilai hal itu tidak perlu sampai diributkan dan mengimbau untuk disikapi sebagai hal yang biasa. Ya, jadi saya melihatnya seperti ini, bahwa reshuffle itu tentu akan terjadi karena ada peleburan kementerian. Ya. Pertanyaannya adalah apakah reshuffle itu akan diikuti dengan penggeseran atau penggantian pos-pos lainnya, kan itu pertanyaannya itu. Nah, hemat saya ini sesuatu yang saya kira di luar presiden sendiri, ya, itu nggak ada yang tahu. Bahkan ya, saya kira Pak Wapres pun tentu mungkin belum diberitahu orang-orangnya. Saya yakinkan seperti itu. Maka hemat saya, ya sudahlah, soal reshuffle ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, ya, termasuk katakanlah yang ada di lingkaran istana juga nggak usah kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu adalah sesuatu yang pas untuk didramatisir. Menurut saya nggak usah lah, ini jadikan saja sebagai hal yang biasa. Ibarat katakanlah tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang perlu ada yang ditarik keluar, kemudian ada perlu ada, ya kita sikapi sebagai hal yang biasa aja. Jadi nggak usah diribut-ributkan lah. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengusulkan adanya wakil menteri setelah adanya peleburan tugas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Meski demikian, keputusan menunjuk wakil menteri atau tidak merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengusulkan adanya wakil menteri Wamen setelah adanya peleburan tugas antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Ristek dan Teknologi. Meski demikian, keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo.
Aziz menilai peleburan antara Kemendikbud dan Kemenristek sangat efektif bagi Kabinet Jokowi. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan indeks pembangunan. DPR juga menyetujui penggabungan tugas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 9 tahun 2021. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anju Sitompul melaporkan untuk IG News. Efektif atau tidak efektif, tentu keyakinan di awal kita harus menyatakan ini efektif. Kenapa? Karena dalam peningkatan indeks pembangunan manusia yang diperlukan adalah riset dan investasi dalam sisi development. Semua negara dan semua instansi itu harus memperkuat riset. Jadi sudah tepat bagi Bapak Presiden membuat Badan Riset dan Investasi Negara ini untuk menjadikan satu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu kan pernah ini jadi satu, kemudian dipisah, kemudian sekarang jadi satu lagi. Kenapa? Karena fokus pemerintah ini sekarang bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Banten dalam rangka upaya pencegahan radikalisme. Diskusi ini berlangsung di Aula Serbaguna Mapolda Banten Senin 12 April 2021. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Banten dalam rangka upaya pencegahan paham radikalisme. Diskusi berlangsung di Aula Serbaguna Mapolda Banten pada Senin 12 April 2021. Kunjungan kerja Dasko ini disambut hangat oleh Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adinugroho, Wakapolda Banten Brigjen Pol Eri Nursatari, dan para pejabat utama Polda Banten. Dalam kunjungan kerjanya, Dasko menyampaikan bahwa Provinsi Banten mempunyai sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, serta mempunyai banyak alim ulama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dirinya menambahkan sebagai anggota legislatif tentu dirinya mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan radikalisme, terutama di Provinsi Banten. Demikian Warta Parlemen selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.co. Saya Didit Haryanto beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.